ada kejanggalan kematian dari saudara Firman, tepatnya berada di Kampung Rengas. Meninggalnya korban ini sangat tidak wajar. Ada teriakan minta tolong dalam rumah itu. Kita mendengar kasus ini awalnya sangatlah unik. Yang melakukan itu adalah keluarga kandungnya sendiri. 3 orang laki-laki, yang pertama seorang adik, nomor 2. Yang kedua adik nomor 3, yang ketiga bapaknya sendiri. Kejadian ini merupakan klimaks di mana si korban ini merasa lapar, meminta makan. Dan ternyata makanan yang dihidangkan oleh ibunya tidak seperti apa yang dia mau. Dan korban ngamuk, makanan di meja semua dilempar, yang di kulkas semua dilempar, dan ibunya dimaki-maki. Ibunya dimaki-maki dan korban tidak puas, ibunya dipukul sampai jatuh tersungkur di dapur. Adiknya mendengar dan langsung lari ke belakang ke dapur. Melihat ibunya tersungkur, spontanitas marah, mengambil kayu dan memukul si korban dengan kayu. Dan korban jatuh. Mendengar teriakan itu, adiknya yang satu lagi datang, membantu, mengikat, dan bapaknya pun datang. Bersama-sama mengikat si korban dengan posisi tengkurap, leher diikat dengan tambang, disambung dengan kaki. Jadi bisa dibayangkan posisinya itu tengkurap dengan kaki terangkat dan leher mendongak ke atas. Dan tanpa disadari, korban pun lemas dan kehilangan nyawa. Peristiwa pembunuhan tragis ini bermula ketika Firman Firdaus yang merupakan residivis mengamuk di rumah dan menganiaya sang ibu, Nur Aminah. Firman gelap mata lantaran menu masakan yang disajikan di meja makan tidak sesuai dengan permintaannya. Melihat emosi Firman, sang adik Denny Irawan langsung menyerang Firman dengan kayu. Firman tersungkur dan tewas seketika. Denny kemudian membuat alibi dengan mengabarkan kepada warga jika Firman Firdaus tewas karena terjatuh. Selamat siang rekan-rekan. Ya. Kita akan menindaklanjuti terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa ada kejanggalan kematian dari saudara Firman, tepatnya berada di Kampung Rengas. Oleh karena itu, kita akan segera menuju ke TKP. Kita lakukan penyelidikan. Kita tanyakan kepada tetangga seputaran rumah korban Firman dan juga kepada keluarga Firman. Jelas ya? Jelas. Ayo, langsung berangkat. Sekarang saya mau nanya, di sini siapa aja yang bawa senpi? Siap. Ya, kali cek senpinya coba. Ya, jangan sampai dalam kondisi terkokang ya. Nah, langsung ya. Masukkan lagi. Kosongkan dulu ya. Jangan sampai posisi terkokang kita ceplosan menembak warga ya. Untuk saat ini kita belum mengetahui siapa pelakunya. Oleh karenanya kita harus tetap baik-baik berbicara dengan keluarga maupun masyarakat. Jelas rekan-rekan? Ayo berangkat. Tim Satreskrim Polres Lampung Tengah langsung mengejar pelaku pembunuhan Firman Firdaus. Kita tim TKP 308 Polres Lampung Tengah
akan melakukan penyelidikan terkait adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang meninggal dengan keadaan tidak wajar. Ini apa ini? Coba ibu yang ngambil. Iya, iya. Pelan-pelan. Nanti dulu. Nah, coba ibu yang ngambil. Nah, buka sini, Bu. Buka. Buka ke sini, yang agak lapang. Sini. Sini, Bu. Dia benar ribut sama ibu pertama kan? Iya. Dia ada videonya soalnya. Ada ribut sama saya. Benar. Coba diginiin, Bu. Di ini, Bu. Coba diangkat coba. Ini pakaian yang dipakai pada saat. Ah, ini darahnya masih ada. Ini darahnya. Darahnya, angkat. Angkat. Dah. Nah, darahnya ini. Dah. Ya, dah masih lagi plastik. Masih plastik. Adanya dugaan pembunuhan untuk sampai saat ini. Kecurigaan warga tersebut mengetahui meninggalnya korban ini sangat tidak wajar gitu. Dan bahkan ada isu-isu dari tetangga, ada teriakan minta tolong dalam rumah itu sebelum korban mengalami kecelakaan. Kita akan menyebar di TKP mencari informasi terkait kebenaran informasi tersebut. Target barunya adalah Denny, adik kandung Firman Firdaus. Namun saat tiba di lokasi, tim Satreskrim Polres Lampung Tengah hanya mendapati Sahri, ayah dari Firman Firdaus. Sahri kemudian diinterogasi singkat. Coba cerita sejujurnya. Yang benar, Pak. Pengetahuan saya itu jatuh dari tower. Jatuh apa jatuh? Jatuh dan air. Ya. Ini udah cerita anak saya ini, yang Denny ini, kenapa waktu itu nggak sebenarnya di situ satu pak sama ibu. Kalau ibu udah pingsan dipotong belakang. Kalau jatuh kok nggak dibawa ke rumah sakit ya? Enggak. Ibunya. Namun ayah korban terus memberikan keterangan berbelit-belit dan berusaha untuk mengelak. Yang nguburin siapa? Di masyarakat. Masyarakat. Yang mandiin siapa? Di masyarakat itu yang Mandiin. Tapi kan bohong ya? bohong, benar-benar bohong. Bohong nanti ada. Saya nggak bohong nggak, apa adanya saya ceritanya Pak ya. Jadi Bapak jujur aja apa yang Iya. terjadi gitu. Coba jujur aja. Jujur, Pak. Kita Nggak mungkin Bapak ada di rumah jatuh. meninggalnya Firman itu gimana, Pak? Karena udah banyak saksi Pak yang bicara bahwa dia Masa bukan coba jatuh cerita. dari tower Pak. Coba Coba cerita aja. Namun pada akhirnya ia mengakui bahwa anak sulungnya bernama Firman Firdaus tewas dibunuh. Meninggal ini kena sama adiknya ini. Diapain? Dia apain? Ngapain? Dipukul sama dia. Mananya, Pak? Apa yang pukul? Yang kepalanya. Itu siapa itu, Pak? Bahwa ada kejanggalan kematian dari saudara Firman, tepatnya berada di Kampung Rengas. Meninggalnya korban ini sangat tidak wajar. Ada teriakan minta tolong dalam rumah itu. Bukan. Yang mukulin Firman siapa aja? Yang mukulin Firman siapa? Denny sendiri. Denny sendiri. Satu lagi? Nggak ada. Siapa? Erwan apa siapa? Denny. Itu siapa itu, Pak? Kejar! Denny bukan kamu, Denny. Aku aja kamu. Ini. Bawa sama bapaknya, bawa liatin nama bapaknya, liatin nama bapaknya, liatin. Denny pun tertangkap meski sempat mencoba lari dari kejaran anggota Satreskrim Polres Lampung Tengah. Sini. Enak Bapak. Sini. Nanti Bapak buang. Dan aku
Ini anak bapak. Iya. Ini siapa nih? Kamu dulu kan? Ini Denny. Kan? Kenapa kamu kabur? Hah? Kenapa kamu kabur? Saya takut, Pak. Ini yang kata bapak tadi itu ya, yang mukul. Betul anak bapak ini, Pak. Iya betul. Yang Betul. kata bapak mukul ini. Iya. Bang, bawa ke kantor ya kalau gitu, Bang. Udah, ini pisahin. Jangan jadiin satu, pisahin. Pisahin. Setengah aja udah, setengah japit aja. Setengah aja. Masuk tengah pak. Tenang. Saat diinterogasi, Denny Irawan mengaku tersulut amarahnya karena tingkah laku korban. Apa itu awal mulanya kok bisa kamu bunuh? Saya udah nggak sabar lagi, nggak kuat lagi saya, Pak. Apa? Dia Permasalahannya apa? Permasalahan awalnya itu apa? Karena dia sering lakukan kekerasan sama orang tua saya. Oh, orang tua ibu, bapak? Iya, Apa siapa? ibu, ya bapak. Oh, ibu bapak juga Iya. sering dilakukan kekerasan sama kakak kamu itu? Iya, Pada saat kamu gebuk itu dia lagi ngelakuin kekerasan sama ibu kamu apa bapak kamu? sama ibu saya. Pada saat itu? Iya. Dia ngamuk-ngamuk sama ibu saya. Oh, sering ngamuk-ngamuk? Sering sama ibu? ngamuk-ngamuk. Dia Berapa udah lama, Man? Berapa lama, Man? Si Firman itu ngamuk-ngamuk sama orang tua kamu? udah sering, Pak. Sering. Udah sering kayak gitu. Dia ngamuk, nggak ada mau ini bangun tidur mau makan, ngamuk dia. Ibu saya jadi sasarannya. Oh. Bahkan ibu saya pernah Berarti udah dipukul. berkali-kali berarti ya? Iya, udah sering dia. Kakak kamu itu marahin Kamu pernah ibu? diapain, Man? Ya, Kamu pernah diapain? ibu saya pernah ditonjok sama dia. Udah waktu itu pernah mau digorok sama dia kan. Cuman saya masih sabar saya itu kan. Akumulasi sejumlah kemarahan yang tertunda menjadi alasan Denny untuk menghabisi nyawa sang kakak, Firman Firdaus. Saya mau nanya, benar adik kamu meninggal? Kakak saya. Oh, kakak kamu? Iya. Saudara kamu meninggal? Iya betul. Benar ya? Iya. Belum lama ini ya? Iya. Saya mau tanya kejujuran kamu ya. Mana yang lain? Kenapa dia meninggal? Hah? Karena saya hilap atas. Kamu hilap? Iya. Hilap? Iya betul. Ya. Kamu ngapain berarti dia sampai dia meninggal itu? Saya pukul, Pak. Pakai apa? Pakai balok. Pakai balok. Iya. Baloknya ambil di mana? Baloknya ambil di samping rumah saya tuh, belakang. Satu lagi siapa? Adik kamu? Saudara kamu? Ada, Pak. Nama- Rizwan Effendi, Pak. Rizwan? Iya. Tahu kamu ciri-cirinya kan? Tinggal sama kamu kan? Iya, Pak. Nah, sekarang saya minta malam ini juga kamu antar, kamu cari dia, Iya. kamu tunjukkan dia keberadaannya. Iya, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Bisa bantu kami? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bahwa ada kejanggalan kematian dari saudara Firman, tepatnya berada di Kampung Rengas. Meninggalnya korban ini sangat tidak wajar. Ada teriakan minta tolong dalam rumah itu.
Yakin ya kamu mau bantu kami ya? Yakin Pak. Jadi biar kakak kamu ini terungkap semua gitu. Jangan kamu sendiri. Ya. Kamu tahu saudara kamu di mana? Saya tahu Pak. Terakhir dia di mana? Terakhir dia di rumah sama saya, tapi biasanya dia nongkrong di tempat kontrakan teman-temannya ke sini. Oh. Bisa kamu antarkan kami ke sana ya? Bisa Pak. Saya, yakin ya? Yakin Pak. Udah ya. Berangkat. Atas pengakuan dan petunjuk dari Denny Irawan, tim langsung bergerak cepat. Ini dari jalannya kemana lagi terus? Ini belok kiri. Ini belok kiri. Iya. Sini ya? Iya betul. Kiri mana itu Pak? Sini aja sini. Nggak usah ke depan, pinggir aja, pinggir jalan. Coba. Mana kos-kosannya? Itu Pak. Itu ya? Itu ada saya Pak. Itu adikmu? Iya lagi don pers itu Pak. Yang pakai baju celana kuning itu Pak. Celana kuning itu ya? Iya iya. Ternyata benar saja, Rizwan Effendi sedang berada di rumahnya. Itu ya? Iya Pak. Anggota langsung menangkap Rizwan. Bukan. Ada apa ini Pak? Ada apa ini Pak? Lawan, kamu jangan ngaku lagi, Wan. Ada apa ini Pak? Betul, kamu jangan bohong. Kamu Rizwan kan? Bukan. Rizwan, kamu jangan bohong. Bukan. Denny, bawa sini Denny. Tunjukin nama itu. Tunjukin nama abangnya. Kamu jangan bohong. Kamu Rizwan kan? Bukan Pak. Bukan. Kamu mati itu kamu. Kamu tuh. Gara-gara kamu itu. Pembunuh. Dan ini benar Rizwan. Apa ini Bang? Iya Pak. Ada aku itu. Ini ya? Iya. Suruh dia ngaku. Hah? Iya Pak. Cari bebeknya, cari bebeknya, cari bebeknya. Iya. Hah? Iya. Suruh ngaku aja dia. Suruh ngaku itu. Dan Mas Rizwan. Benar. Benar. Hah? Balonnya mana? Kamu simpan di mana balonnya itu? Gimana? Belakang Pak. Tunjukin. Bukannya dari tadi aja ngaku kamu nih. Mana? Kalau yang kamu simpan? Coba. Mana? Tunjukin. Ini aja Pak. Ini? Ya. Yang mana ini? Yang mana? Yang hitam atau yang putih? Yang gede. Ini? Ya. Goloknya? Simpan Pak. Mana golok yang kamu pakai? Simpan Pak. Simpan di mana? Tunjukin. Mana? Coba, Pak. Mana? Ini Pak. Itu bang. Ini? Ya. Ini benar golok yang kamu pakai? Ya Pak. Talinya mana talinya? Salitnya buang Pak. Dibuang apa di sebutin? Buang Pak. Nggak jujur aja, dibuang di mana? Buang tempat sampah Pak. Kau bakar. Ya Pak. Kenapa? Yang BB-nya Pak. BB, kamu so tahu BB apa? Yang nyuruh siapa yang bakar itu? Gak ada yang nyuruh Pak. Kok bisa kamu bakar? Ya, bukan saya buang dekat api Pak. Yuk, bawa kantor aja, bawa kantor masuk. Ulah korban yang kerap kali menganiaya sang ibu membuat keluarga yang lain kesal. Namun tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku bukanlah tindakan Pembunuhan ini tergolong unik karena terjadi di dalam keluarga, karena korbannya adalah keluarganya sendiri, anak kandung, pelakunya ayah dan adik kandungnya sendiri. 338 dan 170 KUHP. Maksimal hukuman 15 tahun penjara. Bukan melakukan tindakan main hakim sendiri. Itu tetap salah, tidak bisa dibenarkan. Untuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan, kita ada fungsi pembinaan, di mana kita punya Babin Kamtibmas, di mana kita punya perangkat dari mulai RT, RW, perangkat desa, itu bisa dilibatkan. Dan pembinaan-pembinaan itu dapat kami lakukan berkesinambungan, berkelanjutan, meyakinkan bahwa mental, moral daripada orang yang bermasalah itu bisa sadar dan tidak menjadi ancaman.
Denny bukan? Sabar. Denny bukan kamu, Denny. Siapa kamu? Ini aku aja kamu. Ini Denny. Coba bawa sama bapaknya, bawa liatin sama bapaknya. Bukan.